Pak Rashid sudah hampir 10 tahun berjualan sate ayam Madura di pinggir jalan kampung. Gerobaknya sederhana, beratapkan terpal yang sudah mulai kusam dengan beberapa bangku plastik di depannya. Setiap sore, ia selalu datang lebih awal untuk menyiapkan arang, bumbu kacang, lontong, dan tusukan ayam. Dulu, warung kecil itu cukup ramai. Namun setahun terakhir, keadaan berubah. Pelanggan semakin sedikit. Banyak pedagang baru bermunculan, bahkan beberapa menjual sate dengan harga lebih murah. Hampir setiap malam, Pak Rashid pulang membawa sisa dagangan. Suatu malam, ketika ia sedang menghitung uang hasil jualan, Bu Marni menghampirinya. "Coba segini ya." Pak Rashid mengangguk pelan. Belum cukup buat bayar cicilan. Bu Marni terdiam. Ia tahu suaminya sudah berusaha keras, tetapi semakin mereka mengejar kebutuhan, semakin banyak pula masalah yang datang. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Malam itu, sekitar pukul 7, seorang pelanggan datang dan memesan sate dalam jumlah banyak. "Pak, saya pesan 50 tusuk." Belum sempat Pak Rashid menjawab, 3 motor berhenti di depan gerobak. "Pak, saya bungkus 30. 20 buat saya." Fajar, anak Pak Rashid, yang malam itu membantu berjualan, langsung mengambil tusukan ayam. "Pak, kok mendadak ramai?" Pak Rashid hanya tertawa. Namanya juga rejeki. Namun malam itu bukan sekedar ramai. Pelanggan terus berdatangan. Satu rombongan pergi, rombongan lain datang. Bangku plastik penuh. Bahkan beberapa orang berdiri menunggu di pinggir jalan. Fajar sampai tidak sempat duduk. Biasanya 5 kilogram ayam cukup untuk satu malam. Tetapi malam itu semuanya habis sebelum pukul 10. Pak Rashid memandang wadah ayam yang kosong. "Besok kita tambah." Fajar tertawa kecil. "Tambah berapa, Pak?" 10 kilo. Keesokan harinya, 10 kilogram ayam disiapkan. Anehnya, semuanya kembali habis. Malam berikutnya, 15 kilogram. Habis. Pak Rashid mulai percaya bahwa usahanya benar-benar mendapatkan keberuntungan. Ia bahkan membeli ayam dalam jumlah yang jauh lebih besar. 20 kilogram. Fajar sempat terkejut ketika melihat ayahnya membawa begitu banyak daging. "Pak, yakin sebanyak ini?" "Tenang, pasti habis." Dan benar, malam itu 20 kilogram ayam benar-benar habis. Bahkan ketika warung hampir tutup, masih ada beberapa orang yang datang. Namun, Fajar mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan datang sangat larut. Mereka tidak pernah terlihat sebelumnya. Wajah mereka pucat dan hampir tidak pernah berbicara. Ada seorang lelaki yang datang sekitar pukul 11 malam. Ia berdiri di depan gerobak sambil menatap panggangan. "Masih ada?" tanyanya pelan. Fajar mengangguk. "Masih, Pak. Mau berapa tusuk?" Lelaki itu diam cukup lama. Yang terakhir, Fajar mengambil beberapa tusuk sate. Ketika ia berbalik untuk mengambil bungkusan, lelaki itu sudah tidak ada. Fajar mengernyit. Ia melihat ke jalan. Tidak ada motor, tidak ada suara langkah, tidak ada siapapun. "Pak, orang tadi kemana?" Pak Rashid yang sedang membersihkan panggangan tiba-tiba berhenti. "Orang mana?" "Yang beli sate tadi." Wajah Pak Rashid berubah. "Sudahlah." "Kenapa, Pak?" "Jangan banyak tanya." Fajar terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya. Ketika mereka hendak membereskan gerobak, Fajar melihat satu tusuk sate tergeletak di bawah panggangan. Dagingnya hitam pekat.
seperti gosong, tetapi bukan karena terkena bara. Fajar mengambilnya. Saat itu juga tercium bau tanah basah dari tusuk tersebut. "Pak, ini punya siapa?" Pak Rashid langsung menoleh. Wajahnya seketika pucat. "Jangan disentuh." Ia merebut tusuk sate itu dari tangan Fajar dan membuangnya jauh-jauh. Fajar semakin bingung. "Ayah, kenapa?" Pak Rashid tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan yang sudah kosong. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih dari kejauhan. "Rashid." Pak Rashid membeku. Fajar ikut mendengar. "Ayah, siapa yang manggil?" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Rashid, 20 kilo." Pak Rashid langsung mematikan lampu gerobak. Masuk rumah. Tapi sekarang, Fajar belum pernah melihat ayahnya setakut itu. Malam itu, untuk pertama kalinya Fajar mulai berpikir bahwa 20 kilogram ayam yang selalu habis setiap malam bukanlah tanda warung mereka semakin laris. Mungkin ada sesuatu yang datang setiap malam. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang memberi makan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diberi makan. Sejak malam itu, Fajar mulai memperhatikan semua yang terjadi di warung ayahnya. Ia tidak lagi hanya membantu membakar sate, tetapi diam-diam mencatat jumlah ayam yang keluar dan uang yang masuk. Ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, 20 kilogram ayam selalu habis. Namun uang yang terkumpul tidak pernah sesuai dengan jumlah sate yang terjual. Malam pertama, Fajar menghitungnya dengan teliti. Seharusnya pendapatan mereka jauh lebih besar. Ia membuka buku catatan kecilnya. 20 kilo ayam. Tapi uangnya cuma segini. Fajar mengulang perhitungannya. Tetap sama. Ia kemudian bertanya kepada ayahnya. "Pak, kok hasil jualan kita sedikit? Padahal pembelinya banyak banget." Pak Rashid yang sedang membersihkan pisau langsung berhenti. "Yang penting cukup." "Enggak, Pak. Saya hitung sendiri. Harusnya lebih banyak." Pak Rashid menatap anaknya beberapa detik. "Fajar, kamu jangan terlalu banyak menghitung." Jawaban itu justru membuat Fajar semakin curiga. Keesokan paginya, Pak Rashid pergi menemui Pak Udin, pemasok ayam langganannya. Fajar diam-diam ikut dari kejauhan. 20 kilo lagi, Din," kata Pak Rashid. Pak Udin terlihat heran. "Setiap hari sebanyak itu?" "Iya." "Memangnya habis?" Pak Rashid hanya mengangguk. Pak Udin menatapnya lama. "Rashid, saya mau tanya sesuatu." "Apa?" "Sejak kapan daganganmu bisa seramai itu?" Pak Rashid tidak menjawab. Pak Udin kemudian menurunkan suaranya. "Jangan bilang kamu melakukan sesuatu yang aneh." Wajah Pak Rashid berubah tegang. "Jangan bicara sembarangan. Saya cuma mengingatkan." Fajar yang mendengar percakapan itu semakin yakin bahwa Pak Udin mengetahui sesuatu. Malam berikutnya, ia kembali mengamati pelanggan. Ada hal aneh yang semakin sering terjadi. Beberapa orang datang dengan pakaian yang terlihat kotor dan basah. Ada yang hanya berdiri di ujung jalan sebelum mendekati gerobak. Mereka selalu datang ketika suasana sudah sepi. Yang paling aneh, sebagian dari mereka tidak pernah menyentuh sate di depan Fajar. Mereka memesan dalam jumlah banyak, membayar, kemudian pergi membawa bungkusannya.
namun tidak pernah terlihat benar-benar memakannya. Suatu malam, seorang perempuan tua datang sekitar pukul 11 lewat. "Pak, sate 20 tusuk." Fajar segera membungkus pesanannya. Saat menerima uang, ia merasa dingin menjalar sampai ke tangannya. Uang itu lembab, baunya seperti tanah. Fajar menatap perempuan tersebut. "Bu, rumahnya dekat sini." Perempuan itu hanya tersenyum. "Tidak jauh." Kemudian ia berjalan menuju gang gelap di samping warung. Fajar memperhatikannya. Beberapa detik kemudian, perempuan itu menghilang. Bukan berbelok, bukan masuk rumah. Benar-benar hilang. Fajar langsung berlari ke tempat ayahnya. "Pak, ibu tadi kemana?" Pak Rashid mendadak diam. "Ibu siapa?" "Yang beli sate tadi." Pak Rashid menatap jalan. Kemudian ia berkata pelan, "Kalau ada orang seperti itu lagi, jangan pernah ajak bicara." "Kenapa?" Pokoknya jangan. Malam semakin larut. Setelah warung tutup, Fajar menemukan buku catatan ayahnya tertinggal di bawah meja. Ia membukanya karena penasaran. Hampir seluruh halaman berisi catatan pembelian ayam. 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Kemudian angka itu berubah menjadi 20 kilogram. Namun pada halaman terakhir, ada tulisan yang membuat tubuh Fajar merinding. 20 kilogram harus habis sebelum ayam terakhir dingin. Di bawah kalimat itu terdapat gambar sebuah simbol aneh. Fajar belum pernah melihatnya. Ia segera memotret halaman tersebut dengan ponselnya. Namun sebelum sempat menutup buku, terdengar suara langkah dari belakang. Fajar membeku. Langkah itu semakin mendekat. Ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pintu belakang rumah yang terbuka sendiri. Dari dalam rumah terdengar suara ayahnya. "Fajar." Ia hendak menjawab, tetapi suara kedua muncul dari arah yang sama. Suara itu jauh lebih berat. "Jangan buka bukunya." Fajar langsung menutup catatan tersebut. Untuk pertama kalinya ia sadar, rahasia di balik 20 kilogram ayam setiap malam bukan hanya diketahui oleh ayahnya. Ada sesuatu yang juga sedang mengawasi setiap langkahnya. Malam berikutnya, Fajar tidak bisa melupakan buku catatan yang ditemukan di bawah meja. Kalimat tentang 20 kilogram ayam terus terngiang di kepalanya. Ia ingin bertanya kepada ayahnya, tetapi setiap kali melihat wajah Pak Rashid, keberaniannya menghilang. Ada sesuatu yang berubah sejak warung mereka mulai ramai. Ayahnya lebih sering diam, mudah marah, dan selalu memastikan gerobak terkunci setelah pulang. Malam itu, setelah warung tutup, Fajar pura-pura masuk rumah lebih dulu. Namun dari balik jendela, ia melihat ayahnya tidak langsung pulang. Pak Rashid justru mengambil sebuah kantong hitam dari bawah gerobak. Fajar memperhatikan dari jauh. Ayahnya berjalan menuju jalan kecil di belakang kampung. Fajar akhirnya memutuskan mengikuti. Jalan tersebut semakin lama semakin gelap. Lampu rumah warga sudah tidak terlihat. Pak Rashid terus berjalan sampai berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Pintunya terlihat rusak. Fajar bersembunyi di balik pohon. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. Fajar langsung mengenalinya. Lelaki itu adalah Mbah Sura. Pak Rashid menyerahkan kantong hitam. 20 kilo sudah saya kasih, katanya pelan. Mbah Sura tidak langsung menjawab.
Bukan 20 kilo yang saya tanyakan. Pak Rashid terlihat gelisah. Lalu apa? Apakah semuanya habis sebelum tengah malam? Pak Rashid mengangguk. Habis. Mbah Sura tersenyum tipis. Bagus. Berarti dia masih menerima. Jantung Fajar berdetak semakin cepat. Dia? Siapa yang dimaksud? Mbah Sura kemudian membuka pintu rumah. Pak Rashid masuk. Fajar menunggu beberapa saat sebelum mendekati jendela yang pecah. Dari celah tersebut, ia melihat ruangan yang hanya diterangi beberapa lilin. Di tengah ruangan terdapat sebuah nampan besar. Di atasnya ada potongan ayam mentah, tusuk sate, mangkuk tanah, dan kain hitam. Namun yang membuat Fajar hampir berteriak adalah sebuah foto. Foto keluarganya. Ada foto ayahnya, ibunya, dirinya, dan Nisa. Fajar menutup mulut agar tidak bersuara. Kemudian Mbah Sura mulai membaca sesuatu dengan suara rendah. Pak Rashid duduk bersila di depannya. Kalau saya berhenti, apa yang terjadi? Mbah Sura menatapnya tajam. Kamu sudah tahu jawabannya. Saya cuma ingin usaha saya tetap berjalan. Sekarang, usaha itu sudah bukan milikmu sepenuhnya. Pak Rashid menunduk. Apa maksudnya? Mbah Sura menunjuk foto keluarga. Semakin banyak yang datang, semakin besar hutangmu. Pak Rashid langsung berdiri. Saya tidak pernah menyetujui itu. Mbah Sura tertawa kecil. Kamu menyetujuinya ketika meminta kekayaan. Tiba-tiba api lilin di ruangan itu padam satu persatu. Fajar menahan napas. Ruangan menjadi gelap. Lalu terdengar suara seperti orang mengendus dari sudut ruangan. Pak Rashid mundur. Mbah Sura justru tetap diam. Perlahan, dari kegelapan muncul sosok tinggi. Tubuhnya kurus. Lengannya terlalu panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Makhluk itu berhenti di belakang Pak Rashid. Fajar hampir jatuh karena ketakutan. Kemudian terdengar suara berat dari dalam rumah. Belum cukup. Pak Rashid gemetar. Bukannya sudah 20 kilo? Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menatap foto keluarga di atas meja. Tatapannya berhenti pada foto Fajar. Mendadak, Fajar mundur. Kakinya menginjak ranting kering. Krek! Semua suara di dalam rumah langsung berhenti. Mbah Sura menoleh ke arah jendela. Siapa di luar? Fajar panik dan berlari. Ia mendengar langkah mengejarnya dari belakang. Fajar! Suara ayahnya terdengar. Namun Fajar tidak berhenti. Sebab di antara suara langkah itu, ada suara lain yang jauh lebih menyeramkan. Suara berat yang berbisik tepat di belakangnya. Sekarang aku tahu rumahmu. Fajar terus berlari tanpa berani menoleh. Dan ketika akhirnya sampai di rumah, ia menemukan pintu kamar Nisa terbuka. Adiknya sedang tidur. Tetapi di dinding kamar terdapat gambar simbol yang sama seperti dalam buku catatan ayahnya. Di bawah simbol itu tertulis dengan tulisan tangan Nisa. Jangan biarkan mereka memberi makan aku. Sejak menemukan tulisan di kamar Nisa, Fajar merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia masih berdiri di depan pintu sambil menatap adiknya yang tertidur pulas. Tulisan di dinding itu jelas dibuat oleh Nisa, tetapi Fajar yakin adiknya tidak mungkin menggambar simbol tersebut dengan sadar. Ia membangunkan Nisa perlahan. Nis, bangun. Nisa membuka mata. Ada apa, Kak? Fajar menunjuk dinding. Nisa yang gambar itu? Nisa menatap simbol tersebut. Wajahnya langsung berubah pucat.
Aku gak tahu. Kamu yang nulis kalimat ini? Nisa menggeleng. Aku cuma ingat tadi ada orang berdiri di samping tempat tidur. Siapa? Nisa menunduk. Gak kelihatan wajahnya. Fajar semakin takut. Ia segera menghapus tulisan itu menggunakan kain basah. Namun anehnya, setelah dibersihkan, bekas tulisan tersebut tetap terlihat samar. Pagi harinya, Fajar memutuskan menemui ayahnya. Ia meletakkan buku catatan di atas meja. "Pak, saya tahu ayah pergi ke rumah Mbah Surah." Pak Rashid yang sedang minum kopi langsung terdiam. "Siapa yang kasih tahu?" "Saya ikut ayah malam itu." Wajah Pak Rashid berubah tegang. "Kamu gak seharusnya datang ke sana." "Kenapa? Apa sebenarnya yang ayah lakukan?" Pak Rashid tidak menjawab. Fajar mulai kehilangan kesabaran. 20 kilo ayam itu buat siapa? Pak Rashid menatap anaknya lama. "Buat sesuatu yang tidak boleh kamu kenal." "Terus kenapa ada foto kita di sana?" Pertanyaan itu membuat Pak Rashid menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, "Karena perjanjian itu sudah mulai meminta lebih." Fajar terdiam. "Apa maksudnya?" Pak Rashid menarik napas panjang. "Awalnya cuma ayam. Saya pikir selama saya terus memberi makan, semuanya akan selesai. Terus, semakin ramai warung, semakin besar permintaannya." Fajar mulai memahami bahwa 20 kilogram ayam bukanlah batas terakhir. Apa yang dia mau sekarang? Pak Rashid tidak menjawab. Dari kamar terdengar suara benda jatuh. Mereka berdua langsung berlari. Nisa berdiri di sudut kamar sambil memegang kepalanya. "Adikmu kenapa?" tanya Pak Rashid. Nisa menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, tadi ada yang datang." Pak Rashid membeku. "Siapa?" Nisa menunjuk ke arah jendela. "Dia bilang aku harus ikut." Pak Rashid langsung memeluk putrinya. "Nggak akan ayah biarkan." Namun malam itu, keadaan semakin buruk. Pak Rashid memutuskan warung tidak dibuka. Ia berharap jika ritual dihentikan, semuanya akan berakhir. Tetapi sekitar pukul 11 malam, terdengar suara tusukan sate mengenai pintu rumah. Tak, tak, tak. Fajar memberanikan diri melihat melalui jendela. Di halaman terdapat 20 piring kosong yang tersusun membentuk lingkaran. Di tengahnya ada foto Nisa. Bu Marni langsung menangis. "Rashid, apa yang kamu lakukan kepada keluarga kita?" Pak Rashid tidak sanggup menjawab. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pak Rashid mendekat. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Lalu suara perempuan terdengar dari luar. "Rashid, pesanannya belum selesai." Pak Rashid mundur beberapa langkah. Fajar melihat wajah ayahnya berubah pucat. "Ayah kenal suara itu?" Pak Rashid hanya berbisik, "Jangan buka pintunya." Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Brak! Pintu bergetar. Nisa mulai menangis. Lalu suara dari luar berubah menjadi suara seorang lelaki tua. Suara Mbah Surah.
Kalau warung tidak buka, siapa yang akan memberi makan dia? Fajar menatap ayahnya. "Pak, kita harus pergi." Pak Rashid menggeleng. "Tidak bisa." "Kenapa?" Pak Rashid menatap Nisa. "Karena sekarang bukan ayam yang mereka cari." Malam itu Fajar akhirnya memahami kebenaran yang paling mengerikan. Pesugihan itu sudah tidak lagi meminta makanan. Ia mulai menagih tumbal. Sejak malam itu, rumah Pak Rashid tidak pernah benar-benar tenang. Pintu sudah dikunci, jendela sudah ditutup. Tetapi suara langkah masih terdengar dari halaman. Kadang terdengar suara tusukan sate jatuh di teras. Kadang tercium aroma daging ayam terbakar. Padahal tidak ada satupun bara menyala. Fajar tidak berani tidur. Ia duduk di ruang tengah bersama Bu Marni dan Nisa. Sementara Pak Rashid terus mondar-mandir. "Kita harus pergi malam ini," kata Fajar. Pak Rashid menggeleng. "Tidak semudah itu." "Kenapa? Kita bisa pergi dari kampung ini." "Kalau saya pergi, dia tetap akan mengikuti." Fajar terdiam. "Siapa sebenarnya yang membuat perjanjian itu, Pak?" Pak Rashid menatap lantai. "Mbah Surah." Jawaban itu membuat Fajar semakin bingung. Bukannya ayah yang datang meminta bantuan? Iya, tapi saya bukan orang pertama. Pak Rashid kemudian menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Bertahun-tahun sebelum ia mengenal Mbah Surah, sudah ada beberapa pedagang lain yang melakukan ritual serupa. Semuanya mengalami hal yang sama. Dagangan mendadak laris, uang datang tanpa henti. Tetapi setelah beberapa waktu, anggota keluarga mereka mulai mengalami gangguan. Fajar menatap ayahnya. "Terus mereka bagaimana?" "Sebagian pindah, sebagian kehilangan keluarganya." "Dan Mbah Surah?" Pak Rashid menarik napas panjang. "Dia selalu ada ketika semuanya mulai berantakan." Keesokan harinya, Fajar mencari Pak Udin. Ia ingin mengetahui apakah ayahnya benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Pak Udin awalnya tidak mau bicara. Namun ketika Fajar menunjukkan foto simbol dari buku catatan, wajah lelaki itu langsung berubah. "Dari mana kamu dapat ini?" "Dari rumah saya." Pak Udin duduk perlahan. Rashid sudah membuka pintu itu. "Pintu apa?" "Bukan pintu rumah. Pintu untuk sesuatu yang tidak bisa ditutup sembarangan." Fajar semakin terdesak. "Pak Udin, siapa Mbah Surah sebenarnya?" Pak Udin menatap sekeliling sebelum menjawab. "Dia bukan orang yang pertama menggunakan ritual itu. Lalu, dia orang yang menjaga agar ritual itu terus berpindah." Fajar terdiam. Pak Udin kemudian mengaku bahwa ia pernah membantu beberapa pedagang mendapatkan ayam dalam jumlah besar untuk ritual tersebut. "Kenapa Bapak membantu?" Pak Udin menunduk. "Karena saya takut." "Takut sama Mbah Surah?" Pak Udin menggeleng. "Takut sama apa yang ada di belakangnya." Sebelum Fajar pergi, Pak Udin memberikan sebuah peringatan. "Kalau ayahmu sudah mulai mendapat tanda-tanda berupa 20 piring kosong, jangan tunggu sampai malam berikutnya." Fajar langsung pulang. Namun rumahnya sudah tidak seperti sebelumnya. Bu Marni sedang menangis di ruang tengah. Nisa hilang. Fajar membeku. "Apa? Dia tadi di kamar. Ibu cuma ke dapur sebentar." Pak Rashid berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Di lantai terdapat jejak kaki berlumpur. Jejak itu keluar dari kamar Nisa dan mengarah ke belakang rumah. Fajar langsung mengikuti. Jejak tersebut
berhenti di dekat pohon tua. Di sana terdapat selembar kain hitam. Pak Rashid mengambilnya dengan tangan gemetar. Di balik kain tersebut ada secari kertas. Tulisan di atasnya membuat mereka semua terdiam. Tumbal pertama, tidak pernah Nisa. Fajar menatap ayahnya. "Pak, maksudnya apa?" Pak Rashid tidak menjawab. Kemudian terdengar suara Nisa dari arah rumah kosong di kejauhan. "Kak!" Fajar langsung berlari, tetapi Pak Rashid menahannya. "Jangan! Adik saya di sana!" Pak Rashid menatap rumah tua tersebut dengan mata penuh ketakutan. Kalau itu benar-benar suara Nisa, kenapa dia memanggilmu dari tempat itu? Mereka belum sempat bergerak ketika terdengar suara Mbah Sura dari dalam rumah kosong. Karena waktunya sudah tiba. Fajar menatap ayahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini mereka mungkin salah mengira siapa yang sebenarnya sedang diburu oleh makhluk tersebut. Tumbal itu bukan Nisa, bukan pula Fajar. Dan jawaban sebenarnya ternyata jauh lebih dekat dengan Pak Rashid daripada yang pernah mereka bayangkan. Fajar berdiri terpaku di depan rumah kosong itu. Suara Nisa baru saja terdengar dari dalam, tetapi Pak Rashid masih mencengkeram lengannya dengan kuat. "Jangan masuk," bisik Pak Rashid. "Adik saya ada di dalam." "Belum tentu itu Nisa." Fajar menatap ayahnya dengan marah. "Terus kita harus diam saja?" Pak Rashid tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada pintu rumah tua yang terbuka sedikit. Dari celahnya keluar udara dingin yang membawa bau tanah basah dan asap kayu terbakar. Bu Marni berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Wajahnya pucat. "Tadi kita sudah kehilangan Nisa," katanya dengan suara bergetar. "Sekarang jangan sampai kamu juga hilang." Tiba-tiba terdengar suara Nisa lagi. "Kak Fajar!" Kali ini suaranya terdengar sangat jelas. Fajar hampir melangkah masuk, tetapi Pak Rashid kembali menahannya. "Dengar baik-baik." Mereka semua diam. "Kak Fajar, tolong aku." Suara itu terdengar seperti tangisan. Namun Fajar perlahan menyadari sesuatu. Nisa selalu memanggilnya Kak, tetapi ketika takut, adiknya punya kebiasaan memanggilnya Mas. Hal kecil itu membuat Fajar ragu. "Itu bukan Nisa," katanya pelan. Pak Rashid mengangguk. "Makanya saya bilang, jangan masuk." Dari dalam rumah terdengar suara tawa pelan. Kemudian suara Mbah Sura muncul. "Kalian akhirnya mengerti juga." Pak Rashid maju satu langkah. "Mana anak saya?" "Anakmu." Mbah Sura tertawa. "Sejak kapan kau masih menganggap mereka milikmu?" Pak Rashid mengepalkan tangan. "Jangan sentuh keluarga saya. Justru kau sendiri yang menyerahkan mereka." "Aku tidak pernah menyerahkan siapapun." Suara Mbah Sura berubah dingin. "Ketika kau meminta kekayaan, kau tidak bertanya siapa yang harus membayar." Pak Rashid terdiam. Fajar melihat ayahnya menunduk. Ada sesuatu yang belum pernah diceritakan. Sesuatu yang bahkan lebih buruk daripada ritual itu sendiri. Fajar mendekati ayahnya. "Pak, sebenarnya apa yang ayah janjikan?" Pak Rashid tidak menjawab. "Pak!" Bu Marni mulai menangis. "Rashid, sudah waktunya kamu jujur." Pak Rashid akhirnya duduk di tanah. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun membawa beban terlalu berat. "Waktu usaha kita hampir bangkrut," katanya perlahan. "Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Fajar mendengarkan. "Saya punya utang, rumah hampir disita,
Uang sekolah kalian juga menunggak. Setiap malam, saya melihat ibu kalian menangis karena tidak tahu besok mau makan apa. Bu Marni menutup mulut. Saya pergi menemui Mbah Sura. Saya hanya meminta jalan keluar. Dan dia memberikan ritual itu. Pak Rashid mengangguk. Dia bilang, dagangan saya akan ramai. Saya hanya perlu menyediakan makanan setiap malam. Cuma itu, Pak Rashid terdiam cukup lama. Awalnya memang begitu. Lalu, dia bilang, kalau saya ingin hasilnya bertahan, saya harus mengikat keberuntungan itu dengan sesuatu yang paling saya cintai. Fajar merasa tenggorokannya tercekat. Apa yang ayah ikat? Pak Rashid menatap anak-anaknya. Keluarga. Bu Marni menangis. Fajar mundur satu langkah. Jadi, foto kita di rumah itu? Pak Rashid mengangguk. Saya memberikan foto keluarga sebagai tanda. Fajar memejamkan mata. Selama ini ia mengira ayahnya hanya korban. Tetapi ternyata ayahnya memang membuka jalan itu sendiri. Namun Pak Rashid segera berkata, "Saya tidak tahu kalau kata keluarga itu benar-benar berarti kalian. Lalu apa yang ayah kira? Saya kira hanya simbol." Dari dalam rumah terdengar suara tawa. Mbah Sura berkata, "Manusia selalu mengatakan hal yang sama setelah semuanya terlambat." Pak Rashid berdiri. "Kalau begitu, ambil saya saja." Fajar langsung menoleh. "Ayah? Saya yang membuka perjanjian. Saya yang harus membayarnya." Mbah Sura tertawa. "Tidak semudah itu. Apalagi yang kau mau? Sekarang perjanjian sudah berubah." "Berubah bagaimana?" 20 kilogram ayam setiap malam hanya makanan pembuka. Suasana langsung hening. Fajar merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu apa makanan sebenarnya? Mbah Sura tidak menjawab. Ia hanya menyebut satu kalimat. Yang paling dekat dengan darah pemilik perjanjian. Bu Marni langsung memeluk Fajar. Pak Rashid menatap istrinya. Wajahnya berubah penuh ketakutan. "Mbah, jangan." Sudah terlambat. Pintu rumah tua itu terbuka sendiri. Di dalam terlihat puluhan piring tersusun di lantai. Semuanya kosong. Di tengah ruangan terdapat meja kayu tua. Di atasnya ada 3 benda. Buku catatan Pak Rashid, kain hitam, dan foto keluarga mereka. Tetapi foto itu sudah berubah. Foto tersebut awalnya memperlihatkan 4 orang. Pak Rashid, Bu Marni, Fajar, Nisa. Sekarang hanya tersisa 3 wajah. Nisa sudah tidak ada dalam foto. Fajar merasakan tubuhnya lemas. Pak Rashid menatap foto tersebut. Nisa. Mbah Sura muncul dari balik ruangan. Ia berjalan perlahan mendekati meja. Anak perempuan itu belum menjadi tumbal. Fajar menatapnya. "Terus dia di mana?" "Masih hidup. Bawa dia keluar." "Bisa. Sekarang." Mbah Sura tersenyum. "Tapi kalian harus mengganti tempatnya." Pak Rashid maju. "Dengan saya." Mbah Sura menggeleng. "Bukan." "Dengan siapa?"
Mbah Sura menunjuk Bu Marni. Ruangan seketika terasa membeku. Bu Marni menatap suaminya. Rashid. Pak Rashid menggeleng keras. Tidak. Mbah Sura berkata tenang. Istrimu adalah orang yang paling dekat denganmu ketika perjanjian dibuat. Darahnya menjadi bagian dari ikatan. Tidak. Pak Rashid langsung mengambil sebuah benda dari meja dan melemparkannya. Namun sebelum benda itu jatuh, lampu minyak di dalam ruangan padam. Kegelapan memenuhi tempat tersebut. Kemudian terdengar suara. 1, 2, 3. Bukan langkah manusia. Suara itu seperti sesuatu yang menyeret kaki panjang di atas lantai kayu. Fajar menggenggam tangan ibunya. Jangan lepas. Tiba-tiba sesuatu melintas di belakang mereka. Fajar menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dari sudut ruangan muncul sosok hitam yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tubuhnya tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Lengannya menjuntai sampai lutut. Wajahnya tidak jelas. Namun matanya terlihat seperti 2 titik gelap yang menatap langsung kepada Pak Rashid. Pak Rashid mundur. Jangan dekati mereka. Sosok itu tidak bergerak. Mbah Sura justru berdiri di belakangnya. Sudah saya katakan, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Pak Rashid tiba-tiba berteriak. Bisa! Mbah Sura terdiam. Fajar melihat ayahnya berlari menuju meja. Ia mengambil buku catatan, membuka halaman terakhir. Di sana ada simbol yang sama. Namun kali ini Fajar melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Di balik halaman tersebut terdapat tulisan kecil. Perjanjian dapat dikembalikan kepada pemberi pertama. Fajar langsung merebut buku itu. Pak, ada tulisan ini. Mbah Sura berubah wajah. Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu terlihat panik. Berikan buku itu. Fajar mundur. Kenapa takut? Mbah Sura tidak menjawab. Pak Rashid membaca tulisan tersebut berkali-kali. Pemberi pertama. Ia menatap Mbah Sura. Kau bukan cuma penjaga. Mbah Sura diam. Kau yang membuat perjanjian ini. Mbah Sura tersenyum tipis. Sekarang kau mulai mengerti. Fajar merasa ada sesuatu yang salah. Kalau begitu, kenapa ritualnya selalu berpindah? Mbah Sura memandang. Karena saya tidak bisa hidup selamanya dengan kekuatan saya sendiri. Jadi, setiap pedagang yang meminta kekayaan menjadi pengganti. Pak Rashid terkejut. Pengganti apa? Mbah Sura tersenyum. Pengganti saya. Ruangan menjadi sunyi. Fajar perlahan memahami semuanya. Selama ini, Mbah Sura bukan sekedar orang yang membantu ritual. Ia adalah orang yang telah menggunakan ritual tersebut untuk mempertahankan dirinya. Setiap kali seorang pedagang baru membuat perjanjian, sebagian beban ritual berpindah kepada orang tersebut. Pedagang menjadi sumber kekuatan baru. Dan ketika waktunya tiba, keluarga mereka menjadi pembayaran. Namun ada satu masalah. Pak Rashid menemukan cara untuk mengembalikan perjanjian kepada sumbernya. Mbah Sura segera mendekati mereka. Berikan buku itu. Pak Rashid memegangnya erat. Tidak. Kalau kau tidak mengembalikannya, keluargamu tidak akan pernah selamat. Kalau saya mengembalikannya? Mbah Sura tidak menjawab. Fajar berkata, dia yang akan menerima semuanya kembali. Mbah Sura menatap Fajar tajam. Anak pintar.
Tiba-tiba, sosok hitam bergerak. Mbah Sura mundur. Makhluk itu tidak lagi berdiri di belakangnya. Ia justru menghadap Mbah Sura. Lelaki tua itu mulai panik. Tidak, belum waktunya. Pak Rashid membuka halaman terakhir. Di bawah tulisan tadi, terdapat beberapa kalimat lain. Hentikan pemberian, bakar wadah, sebut nama pemberi pertama. Fajar langsung melihat gerobak tua yang terparkir di belakang rumah. Gerobak yang selama ini digunakan untuk menjual sate. Pak Rashid memahami maksudnya. Gerobaknya harus dibakar. Fajar mengangguk. Mereka semua berlari keluar. Namun ketika Pak Rashid hendak membawa buku tersebut, Mbah Sura menarik tangannya. Kalau kau lakukan itu, kau akan kehilangan semuanya. Pak Rashid menatapnya. Saya sudah hampir kehilangan keluarga saya. Ia melepaskan tangan Mbah Sura. Mereka berlari menuju gerobak. Pak Rashid mengambil minyak dari dalam wadah. Tangannya gemetar. Bu Marni menangis. "Rashid, kamu yakin?" Pak Rashid menatap keluarganya. "Kalau saya tidak melakukan ini sekarang, besok mungkin sudah tidak ada kita." Ia menyiramkan minyak ke gerobak. Fajar mengambil korek. Sebelum menyalakannya, terdengar suara Nisa. "Kak!" Fajar menoleh. Di ujung halaman, Nisa berdiri. Wajahnya pucat, tetapi ia masih hidup. "Nisa!" Fajar berlari memeluk adiknya. Bu Marni ikut menangis sambil memegang kepala Nisa. Pak Rashid hanya berdiri diam. Ia menangis melihat keluarganya kembali berkumpul. Namun dari rumah tua terdengar suara Mbah Sura. "Bakar saja." Pak Rashid menatap rumah itu. "Kenapa?" "Karena setelah itu, kau tidak akan bisa kembali." Pak Rashid menyalakan korek. Api kecil muncul. Ia menjatuhkannya ke kain yang sudah disiram minyak. Dalam sekejap, api menyambar gerobak. Kayu terbakar. Terpal menghitam. Bau daging ayam memenuhi udara meskipun tidak ada ayam di sana. Sosok hitam muncul dari dalam rumah tua. Ia berdiri di depan Mbah Sura. Mbah Sura mulai mundur. Tidak. Pak Rashid membuka buku catatan. Dengan suara bergetar, ia menyebut nama Mbah Sura. "Sura!" Sosok tersebut berhenti. Pak Rashid mengulanginya. "Sura! Saya mengembalikan perjanjian ini kepada orang yang pertama membuatnya." Mbah Sura berteriak, "Jangan!" Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Semua lampu di sekitar rumah padam. Api dari gerobak menjulang tinggi. Mbah Sura berusaha melarikan diri. Tetapi kakinya seperti tertahan sesuatu. Ia jatuh berlutut. "Rashid! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Pak Rashid memeluk keluarganya. "Saya tahu." Ia menatap Mbah Sura. "Saya sedang menghentikan kesalahan saya." Sosok hitam itu bergerak mendekati Mbah Sura. Lelaki tua tersebut menjerit. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Suara jeritannya perlahan menghilang bersama suara rumah tua yang mulai terbakar. Beberapa saat kemudian, semuanya sunyi. Pak Rashid masih memegang buku catatan. Tiba-tiba halaman terakhir terbakar sendiri. Api menjalar dari kertas menuju tangannya. Ia segera melepaskannya.
Buku tersebut jatuh ke tanah dan menjadi abu. Fajar menatap ayahnya. Sudah selesai? Pak Rashid tidak langsung menjawab. Ia memandang gerobaknya yang terbakar. Semoga. Malam itu mereka membawa Nisa pulang. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, rumah mereka terasa benar-benar sunyi. Tidak ada ketukan, tidak ada suara langkah, tidak ada aroma sate, tidak ada bisikan. Tetapi sebelum tidur, Fajar membuka jendela. Ia melihat sesuatu di kejauhan. Rumah kosong Mbah Sura sudah terbakar sebagian. Namun di tengah sisa bangunan itu, masih ada satu cahaya kecil. Seperti lampu minyak. Fajar memicingkan mata. Kemudian ia melihat bayangan seseorang berdiri di balik cahaya tersebut. Tinggi, kurus, diam. Fajar langsung menutup jendela. Ia tidak menceritakan apapun kepada keluarganya. Karena malam itu, ia sadar satu hal. Ritual mungkin sudah diputus. Tetapi sesuatu yang selama ini menjaga ritual tersebut belum tentu ikut pergi. Dan jauh di dalam dirinya, Fajar masih merasa bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Malam setelah gerobak dibakar, keluarga Pak Rashid akhirnya bisa tidur dalam keadaan tenang. Tidak ada ketukan di pintu, tidak ada suara langkah di halaman, tidak ada lagi bau tanah basah yang selama ini muncul setiap tengah malam. Namun Fajar masih teringat cahaya kecil di rumah kosong Mbah Sura. Pagi-pagi sekali, ia menceritakannya kepada ayahnya. "Pak, semalam saya lihat ada lampu di rumah itu." Pak Rashid yang sedang membuat teh langsung berhenti. "Kamu yakin?" "Iya, seperti lampu minyak." Pak Rashid terdiam cukup lama. "Jangan ke sana lagi." "Tapi kalau Mbah Sura masih hidup?" Pak Rashid menggeleng. "Yang kita lawan semalam bukan cuma Mbah Sura. Hari itu mereka memutuskan meninggalkan rumah untuk sementara. Bu Marni mengemasi pakaian, sementara Fajar membantu Nisa. Pak Rashid sendiri membersihkan rumah dan membuang semua benda yang berhubungan dengan ritual. Buku catatan sudah menjadi abu. Kain hitam sudah dibakar. Foto keluarga yang ditemukan di rumah kosong juga dihancurkan. Mereka berharap semuanya benar-benar selesai. Sore menjelang malam, Pak Rashid berdiri di depan rumah untuk terakhir kalinya. Ia memandang gerobak yang sudah menjadi arang. "Maafkan ayah," katanya kepada Fajar. Fajar menatapnya. "Kenapa?" "Karena dulu ayah terlalu takut kehilangan uang, sampai lupa kalau keluarga jauh lebih berharga." Bu Marni menggenggam tangan suaminya. "Yang penting, sekarang kita masih bersama." Pak Rashid mengangguk. Malam itu, mereka bersiap pergi. Namun sebelum kendaraan dinyalakan, terdengar suara dari arah jalan. Satu suara yang membuat Fajar langsung menoleh. Suara tusukan sate jatuh ke tanah. Ting! Semua terdiam. Di depan bekas warung mereka, terdapat satu tusuk sate. Fajar mendekat perlahan. Daging ayam masih menempel di sana. Padahal tidak ada lagi ayam di rumah. Pak Rashid langsung menarik Fajar. "Jangan sentuh." Mereka mundur. Tiba-tiba, dari ujung jalan, terdengar suara kendaraan berhenti. Sebuah gerobak baru didorong oleh seorang lelaki yang tidak mereka kenal. Gerobak itu masih tertutup terpal. Di bagian depannya, terdapat tulisan besar, "Sate Madura Mbah Sura." Wajah Pak Rashid langsung pucat. Tidak mungkin. Lelaki itu berhenti tidak jauh dari mereka. Ia membuka terpal, kemudian mulai menata arang dan panggangan.
Fajar menatapnya dengan bingung. "Pak, siapa orang itu?" Pak Rashid tidak menjawab. Lelaki tersebut tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Ia tersenyum. "Pak Rashid." Pak Rashid mundur. "Siapa kamu?" Lelaki itu tertawa kecil. "Saya cuma pedagang baru." Kemudian ia mengangkat sebuah wadah. "Besok saya mulai jualan. Katanya tempat ini bagus." Fajar merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Pak Rashid segera membawa keluarganya pergi. Mereka tidak menunggu malam semakin larut. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu pindah ke daerah lain. Pak Rashid tidak lagi mengejar kekayaan. Ia kembali berjualan sate dengan gerobak kecil yang dibeli dari hasil menjual motor. Penghasilannya memang tidak sebesar dulu. Namun setiap malam, ia pulang membawa uang secukupnya dan bisa makan bersama keluarganya. Tidak ada lagi ritual. Tidak ada lagi Mbah Surah. Tidak ada lagi 20 kilogram ayam. Sampai suatu malam, Fajar mendapat kabar dari seorang teman lama di kampung. Warung baru itu ternyata berkembang sangat cepat. Setiap malam, ayam dalam jumlah besar selalu habis. 20 kilogram. Persis seperti warung ayahnya dulu. Fajar langsung terdiam ketika membaca pesan tersebut. Beberapa detik kemudian, sebuah foto dikirim. Foto warung itu terlihat ramai. Tetapi di belakang gerobak terdapat sosok hitam tinggi berdiri di antara para pembeli. Fajar memperbesar foto. Di bawah meja terlihat 20 piring kosong tersusun melingkar. Ia langsung mematikan ponselnya. Namun, sebelum layar benar-benar gelap, muncul satu pesan terakhir. "Terima kasih sudah mengembalikannya." Fajar membeku. Nomor pengirim tidak dikenal. Ia menunjukkan pesan itu kepada Pak Rashid. Ayahnya membaca perlahan. Wajahnya berubah pucat. Berarti ritualnya pindah. Fajar bertanya, "Jadi kita benar-benar selamat?" Pak Rashid memandang keluarganya. "Kita selamat karena kita menghentikannya dari mengambil keluarga kita." Ia kemudian menatap keluar jendela. "Tapi selama masih ada orang yang meminta kekayaan dengan cara seperti itu, sesuatu akan selalu mencari pemilik baru." Sejak saat itu, Pak Rashid tidak pernah lagi membicarakan pesugihan. Ia memilih hidup sederhana. Dan keluarga mereka tidak pernah mengalami gangguan lagi. Namun di kampung lama, warung sate Madura Mbah Surah terus buka setiap malam. Ayam 20 kilogram selalu habis sebelum tengah malam. Pembelinya selalu datang. Sebagian membawa uang, sebagian tidak. Dan setiap kali warung hampir tutup, pemiliknya selalu menyisakan satu piring sate di bawah gerobak. Karena begitulah perjanjian itu bekerja. Pak Rashid berhasil memutus ikatannya. Keluarganya selamat. Tetapi pesugihan itu tidak benar-benar musnah. Ia hanya berpindah kepada orang berikutnya yang bersedia membayar harga kekayaan dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya.